Hai semua, ketemu lagi dengan kita di channel Komputer HP. Dalam video kita kali ini kita bakalan bahas tentang jangan beli iPhone 8 kalau apa, ayo. Dan di sini kita bakalan bahas tentang kalau kalian mau beli iPhone 8, jangan beli kalau kalian punya budget lebih. Ya, kenapa saya bilang kalau kalian menggunakan iPhone 8 itu cukup jadul juga. Kalau kalian punya budget lebih, kalian bisa pilih opsi iPhone di atas iPhone 8 ini. Ya, memang iPhone 8 ini sudah punya banyak kelebihan seperti halnya fitur untuk fast charging, kemudian fitur wireless charging, dan juga layarnya juga oke banget. Dan sudah support untuk perekaman 4K 60 fps. Dan di sini kalau kalian punya budget lebih, kalian lebih baik pilih opsi untuk iPhone XR. Kenapa saya sarankan untuk beli iPhone XR dibandingkan kalau kalian beli iPhone 8? Karena untuk harga iPhone 8 pada saat video ini dibuat, harga untuk iPhone 8 second X internasional harganya sekitar 5 jutaan untuk yang kapasitas 64 GB. Tapi untuk iPhone XR dengan harga ya setidaknya ada sih harga 7 jutaan atau 6,5 jutaan itu sudah bisa dapat untuk iPhone XR X internasional kapasitas 64 GB. Dan juga tentunya untuk iPhone XR itu lebih gede, baterainya lebih gede, kemudian fiturnya lebih baru dan juga sudah menggunakan fitur Face ID. Padahal kalau kita range kan antara yang iPhone 8 dengan iPhone XR itu harganya beda tipis, ya nggak sampai 3 jutaan. Kita sudah bisa dapat fitur yang lebih bagus, prosesor yang lebih bagus juga dan lebih kencang, dan juga RAM yang jauh lebih gede karena untuk iPhone XR ini memiliki RAM 3 GB seperti halnya iPhone X. Dan sayangnya untuk iPhone XR ini lemahnya di bagian layar. Tapi kalau kalian menggunakan iPhone XR tidak pernah menggunakan iPhone X, tentu nggak akan kerasa bedanya karena iPhone XR ini menggunakan layar IPS LCD, tapi Apple menyebutnya dengan nama Liquid Retina Display. Tapi overall untuk iPhone XR itu sangat rekomen di tahun 2020 ini. Kenapa saya lebih sarankan untuk beli iPhone XR dibandingkan iPhone X? Karena kalau kalian beli iPhone X, ya spesifikasinya hampir serupa dengan iPhone 8 karena iPhone 8 sama-sama menggunakan Apple A11 Bionic. Cuman di iPhone X itu punya dual kamera, RAM lebih gede, kemudian layar yang lebih jernih karena sudah menggunakan layar OLED. Sedangkan untuk iPhone XR ini adalah versi pembaharuan atau versi lanjutan dari iPhone 8. Yang mana seperti yang kalian tahu bahwasanya iPhone 8 pada saat dirilis bersama dengan iPhone X, iPhone 8 jadi lebih favorit karena memiliki spesifikasi yang sama seperti iPhone X, namun hadir dengan harga yang jauh lebih murah. Dan iPhone 8 itu sendiri dilanjutkan ke versi selanjutnya, yaitu adalah iPhone XR. Dan harga untuk iPhone XR sekarang ini jauh lebih murah dibandingkan pada saat awal-awal rilis dulu ya. Untuk iPhone XR sendiri juga bentuknya lebih besar daripada iPhone 8. Kalau iPhone 8 bentuknya compact dan kecil seperti ini. Sedangkan untuk iPhone XR itu ukurannya hampir sama dengan iPhone 8 Plus ataupun untuk iPhone XS Max. Jadi ukurannya gede banget, tapi kelebihannya cukup lebih banyak dibandingkan iPhone 8 ataupun iPhone 8 Plus. Karena untuk iPhone XR itu sudah menggunakan teknologi Face ID untuk unlock iPhone kalian. Ya secara untuk tahun 2020 masih aja pakai iPhone yang menggunakan Touch ID seperti ini. Kan udah jadul banget bukan? Sekarang kan eranya pakai Face ID untuk buka iPhone. Dan saya sendiri juga ada rencana mau upgrade ke iPhone yang menggunakan Face ID. Karena sekarang 2020 dan iPhone 8 ini kenapa tidak saya sarankan juga karena iPhone 8 ini bisa disebut juga nggak boros dan nggak terlalu awet. Ya pas-pasan lah. Kalau iPhone XR itu cenderung ke arah lebih awet karena layarnya juga bukan layar OLED, tapi layarnya juga full screen, tapi bagian bezelnya memang agak sedikit tebal dibandingkan iPhone X. Tapi untuk baterai, kemudian performa, RAM, itu ngebut banget pokoknya. Bagi kalian yang suka game, menggunakan iPhone XR itu bisa jadi pilihan yang lebih baik dibandingkan kalau kalian menggunakan iPhone 8. Kalau kalian punya budget di atas 6 juta sampai 10 juta. Karena untuk iPhone XR sendiri punya varian masing-masing yang tentunya memiliki harga yang berbeda-beda. Mulai iPhone XR yang 64 GB, 128 atau bahkan yang 256. Atau dibedakan lagi dari iPhone XR itu iPhone
X iBox atau iPhone X internasional, karena itu juga mempengaruhi harganya juga. Termasuk untuk iPhone XR yang nano-nano dengan nano plus eSIM itu berbeda juga harganya. Jadi harganya bervariatif, kalian bisa pilih opsi yang sesuai dengan budget kalian. Jadi nggak terlalu mahal dan nggak terlalu murah juga. Jadi sekilas pembahasan kita kali ini tentang jangan beli iPhone 8 kalau budget kalian lebih, jangan beli iPhone 8. Tapi lebih baik kalian beli iPhone XR yang jauh lebih bagus untuk baterai life-nya, kemudian layarnya, kemudian juga untuk performanya dan juga kameranya dan juga fitur keamanannya yang sudah menggunakan Face ID. Oke, sampai jumpa di next video di channel Komputer HP.